Baru-baru ini, negara-negara BRICS sekali lagi menjadi fokus perhatian global karena mereka berencana meluncurkan mata uang baru yang tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat atau euro, melainkan mata uang baru yang independen. Tujuan dari rencana ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada hegemoni dolar Amerika Serikat, namun juga untuk memenangkan lebih banyak suara dan kepentingan dalam urusan internasional. Beberapa pakar barat percaya bahwa hal ini akan menandai gerakan dedolarisasi, sebuah tantangan dan perlawanan langsung terhadap hegemoni dolar Amerika Serikat dan juga melambangkan kebangkitan dan perluasan negara-negara BRICS. Namun sayangnya, India sebagai salah satu negara anggota penting BRICS mempunyai pandangan yang berlawanan terhadap rencana peluncuran mata uang baru ini. Bahkan terdapat rumor bahwa India saat ini sedang mempertimbangkan untuk menarik diri dari BRICS karena suaranya dalam BRICS telah diperas. Dan di episode hari ini, kita akan membahas mengapa India menentang peluncuran mata uang baru oleh negara-negara BRICS. Sebelumnya, mari kita pahami dulu bagaimana dolar Amerika Serikat mendominasi mata uang global. Sejak tahun 1944, konferensi Bretton Woods menetapkan sistem moneter internasional dengan dolar Amerika Serikat sebagai intinya, yang menghubungkan dolar Amerika Serikat dengan emas dan menghubungkan mata uang negara lain dengan dolar Amerika Serikat. Namun, titik balik yang menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan global adalah disintegrasi sistem Bretton Woods pada awal tahun 1970-an karena perekonomian Amerika Serikat yang sangat kuat pada saat itu, ditambah dengan pemulihan perekonomian Eropa dan Jepang, posisi dolar Amerika di pasar internasional mendapat tantangan sampai batas tertentu. Untuk mempertahankan dominasi dolar Amerika Serikat secara global, Amerika Serikat telah mengadopsi serangkaian kebijakan dan tindakan, termasuk mencapai kesepakatan dengan organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC untuk menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang transaksinya. Langkah-langkah ini telah memungkinkan dolar Amerika Serikat untuk mempertahankan statusnya sebagai mata uang nomor satu dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun yang patut disebutkan juga bahwa karena dolar Amerika Serikat mendominasi sistem moneter global saat ini, dolar Amerika Serikat bahkan telah menjadi alat bagi Amerika Serikat untuk menyalahgunakan hegemoninya sejak lama. Ketika krisis keuangan global terjadi pada tahun 2008, Amerika Serikat mengadopsi kebijakan moneter yang longgar sebagai respon terhadap krisis tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan depresiasi dolar Amerika Serikat yang berdampak pada pasar mata uang global dan menyebabkan mata uang lainnya ikut terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga telah menerapkan ekstraksi kekayaan global dengan terus-menerus menyesuaikan suku bunga dan nilai tukar. Pada tahun 2020 saja, Amerika Serikat meraup triliunan dolar kekayaan global melalui kebijakan moneter. Dan karena penyalahgunaan hegemoni dolar inilah, banyak negara terpaksa mengambil tindakan dedolarisasi. Saat ini, banyak negara termasuk Rusia, Iran, Brazil, dan Irak telah mengurangi ketergantungan mereka pada dolar Amerika Serikat. Dan beberapa di antaranya juga mulai menggunakan renminbi untuk penyelesaian atau mencari alternatif mata uang lainnya. Dan perlu dicatat bahwa dedolarisasi merupakan proses yang panjang. Meskipun banyak negara kini mulai mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar Amerika Serikat, posisinya dalam sistem moneter global tetap kuat. Namun baru-baru ini, sebuah rencana baru dari negara-negara BRICS berhasil menarik perhatian global ketika mereka mendiskusikan peluncuran mata uang baru. Dan hal ini akan memberikan pukulan telak terhadap dolar Amerika Serikat di masa depan. Pada bulan Agustus tahun ini, 6 negara termasuk Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Argentina, Iran, dan Ethiopia secara resmi lulus peninjauan dan menjadi anggota baru keluarga BRICS. Selain menambah anggota, BRICS juga mempunyai rencana lain yang menarik perhatian global, yaitu membangun sistem penyelesaian mata uang BRICS sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, gambar mata uang BRICS mulai beredar secara online. Meskipun keaslian gambar ini belum dikonfirmasi secara resmi, namun gambar ini memberi kita sekilas tentang kemungkinan elemen desain dan gaya mata uang baru tersebut. Berdasarkan desainnya, gambar mata uang ini menampilkan bendera 5 negara dan bola dunia sebagai latar belakangnya, yang tentu saja menekankan keinginan negara-negara BRICS untuk menyingkirkan dolar Amerika Serikat dan membentuk mata uang mereka sendiri. Pada KTT Johannesburg di Afrika Selatan Agustus tahun ini, Presiden Brazil menekankan bahwa dolar Amerika Serikat tidak lagi dapat diandalkan dan negara-negara BRICS harus menetapkan mata uang baru untuk menggantikan dolar Amerika Serikat. Beliau bahkan menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana R5 yang diusulkan Rusia sebelumnya dan mengklaim bahwa R5 dapat digunakan sebagai basis mata uang.
Ketika Brasil mengajukan usulan ini, Tiongkok juga menyetujuinya dan menyatakan bahwa dolar Amerika Serikat sudah tidak cocok untuk kerjasama antar negara BRICS dan harus segera diganti dengan mata uang baru. Belakangan, Rusia dan Afrika Selatan juga mulai mendukung opsi peluncuran mata uang baru untuk menggantikan dolar. Dan yang perlu untuk diketahui bahwa tidak mudah untuk membangun sistem mata uang yang baru, sebab sistem keuangan yang lengkap dan stabil juga perlu dibangun untuk mendukung pengoperasian mata uang tersebut. Negara-negara BRICS menguasai 27% wilayah dunia. Jumlah ini akan melebihi 32% setelah 6 negara baru bergabung tahun ini. Namun perluasan BRICS lebih dari itu. Saat ini, setidaknya 23 negara, termasuk 11 negara dengan perekonomian kuat, telah secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan. Jika negara-negara BRICS dapat mencapai penyelesaian mata uang terpadu, mata uang BRICS diharapkan menjadi pesaing penting terhadap dolar Amerika Serikat yang akan melemahkan hegemoni dolar Amerika Serikat dan mendorong stabilitas dan perkembangan pasar keuangan global. Meskipun negara-negara BRICS bertujuan untuk membangun sistem penyelesaian mata uang mereka sendiri, mencapai tujuan ini tidaklah mudah. Pertama-tama, mata uang BRICS harus memiliki pasar keuangan yang terbuka dan matang. Saat ini, di antara negara-negara BRICS, hanya Tiongkok yang memiliki banyak bank dan pasar saham yang unggul, sedangkan pasar keuangan negara-negara anggota lainnya relatif tertinggal atau tidak stabil. Jika mata uang baru tidak dapat membentuk mekanisme pembelian dan penjualan yang efektif dalam skala global, ketersediaan produk dan layanan keuangan yang terdiversifikasi dan fleksibel, serta kepastian pengawasan dan transparansi keuangan, dengan demikian akan sulit bagi mata uang baru tersebut untuk menarik dan mempertahankan investor dan pengguna, dan juga akan sulit untuk memainkan perannya sebagai mata uang cadangan dan mata uang investasi. Yang paling penting adalah mata uang BRICS juga harus memiliki kredibilitas yang baik. Saat ini, hanya Tiongkok di antara negara-negara BRICS yang memiliki predikat kredit tinggi, sedangkan peringkat negara anggota lainnya relatif rendah atau tidak stabil. Jika mata uang baru tersebut tidak dapat menjamin kekuatan ekonomi dan stabilitas politik atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu, termasuk sulit untuk secara efektif merespons berbagai risiko dan tantangan, maka mata uang baru tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat global. Dan jika itu yang terjadi, maka akan sulit memainkan perannya sebagai mata uang pembayaran dan penyelesaian. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika negara-negara BRICS setuju untuk meluncurkan mata uang baru, India tidak hanya menyatakan keberatan, tetapi bahkan ingin menarik diri dari organisasi BRICS. Di pasar pembayaran global saat ini, tingkat penggunaan renminbi terus meningkat, dan renminbi telah memantapkan dirinya sebagai mata uang pembayaran terbesar kelima di dunia. Sebagai perbandingan, rupiah India memiliki status yang relatif rendah dalam pembayaran internasional, dan tingkat internasionalisasinya jauh lebih rendah dibandingkan renminbi. Jika negara-negara BRICS benar-benar memilih untuk membentuk sistem mata uang baru, maka renminbi kemungkinan akan menjadi mata uang dominan dalam sistem ini. Pilihan ini bukan suatu kebetulan, namun didasarkan pada posisi dan pengaruh Tiongkok dalam perekonomian global. Tiongkok merupakan salah satu produsen komoditas terbesar di dunia dan juga salah satu negara perdagangan terbesar di dunia. Hal ini yang memungkinkan renminbi untuk terus meningkat dalam perdagangan internasional dan bahkan menjadi salah satu mata uang penting yang menantang dominasi dolar Amerika Serikat. Bagi India, keputusan ini dipandang tidak adil. Memang dalam beberapa tahun terakhir, India telah bekerja keras untuk mempromosikan internasionalisasi rupiah dengan harapan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam sistem perekonomian internasional. Namun sayangnya, rupiah India saat ini hanya menyumbang 0,01% dari total volume perdagangan di perdagangan internasional. Rasio penyelesaian yang kecil ini masih jauh dari cukup untuk mendukung rupiah menjadi mata uang bersama negara-negara BRICS. Jika BRICS mengadopsi renminbi sebagai mata uang bersama, India harus mengumpulkan renminbi dalam jumlah besar dengan memperkuat hubungan perdagangan dengan Tiongkok dan mengekspor lebih banyak barang ke Tiongkok. Namun, hal ini jelas merupakan tugas yang sulit bagi India. Dalam konteks ini, India tidak hanya menyatakan penolakannya terhadap usulan mata uang bersama di antara negara-negara BRICS, namun bahkan bermaksud untuk menarik diri dari organisasi BRICS. Rumor mengenai niat India untuk mundur dari organisasi BRICS telah lama diberitakan. Alasan dibalik keputusan ini adalah bahwa di antara negara-negara BRICS, hanya Tiongkok dan India yang saat ini memenuhi kriteria BRICS. Sementara negara-negara anggota lainnya menghadapi berbagai masalah ekonomi dan terjebak dalam hambatan pembangunan. Situasi ini mengakibatkan dinamisme perekonomian seluruh kelompok BRICS tidak lagi menarik bagi India. Yang lebih penting lagi, perluasan BRICS tahun ini telah menekan suara India dalam BRICS.
Dan untuk memulihkan keseimbangan, India perlu menginvestasikan lebih banyak energi dan pada saat yang sama, terdapat perbedaan filosofis yang signifikan antara India dan anggota BRICS lainnya dalam hal tata kelola global dan tatanan internasional. Dalam konteks ini, beberapa ekonom di India menyarankan agar pemerintahan Modi mempertimbangkan untuk menarik diri dari organisasi BRICS. Meskipun hingga saat ini, belum ada berita pasti bahwa India akan menarik diri dari BRICS. Mengingat kekuatan India saat ini, jika India memilih untuk bertindak secara mandiri, India harus bersaing dengan organisasi internasional besar untuk mendapatkan pengaruh global. Dan hal ini tampaknya sulit untuk dilakukan. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah India akan menarik diri dari organisasi BRICS? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.